Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Irsyad. Saya dari jurusan Ilmu Hadis semester 7 kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hadis Pendidikan Anak. Yang saya bahas di sini adalah mengenai kajian hadis tentang materi pendidikan anak yang digarisbawahi ataupun yang bertemakan mengenai akidah. Langsung saja kepada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis syab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asaru safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidahi wa qala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalat wa tutiyaz zakat wa yasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fahabirni anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fahbirni anil ihsan. Qala anta budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Makna mufradat di sini ada mengenai qala telah berkata, kemudian bainama artinya ketika, tola'a keluar, kemudian layuro tidak terlihat. Kemudian mengenai terjemah hadis, Umar bin Khattab yang merupakan sahabat Nabi berkata, dahulu kami pernah berada di sisi Rasul. Datang seorang laki-laki, bajunya putih, rambut hitam, dan tidak terlihat pada orang tersebut bekas perjalanan ataupun musafir, sehingga kemudian tidak ada seorang pun pada masjid di dalam majelis tersebut yang mengenal laki-laki tersebut. Kemudian mendatangi Rasul, menyandarkan lututnya pada lutut Nabi, kemudian berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta pergi haji ke Baitullah. Jika kamu mampu berpergian ke haji tersebut. Kemudian laki-laki tersebut berkata, kamu benar, sadaqta. Kemudian Umar kaget terhadapnya karena dia menanyakannya dan membenarkannya. Dia bertanya lagi, laki-laki tersebut, katakanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Rasul menjawab, iman adalah kamu beriman atau meyakini sepenuhnya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul Allah, serta hari akhir dan takdir yang baik dan buruk. Kemudian laki-laki tersebut berkata, kamu benar. Kemudian laki-laki tersebut pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasul menjawab, al-ihsan anta budallah, seakan-akan kamu menyembah Allah, ka'annaka yarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ataupun yang di dalam kalimat ini bisa kita maknai dengan muraqabah ya dalam bahasa tasawuf. Hadis riwayat Muslim.
Biografi periwayat kita, nama yang sudah masyhur di kalangan umat muslim, kemudian kalangan orang-orang muslim, bahwasannya Umar bin Khattab kan merupakan sahabat Nabi sekaligus beliau merupakan khalifah kedua zaman Khulafaur Rasyidin. Beliau berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin, ya, seperti itu. Nama gelar beliau disebut Al-Faruq. Al-Faruq artinya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi beliau tegas dalam hal tersebut. Kemudian makna umum tahrijul hadis. Hadis tersebut jadi digolongkan oleh para ulama termasuk kepada hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Iman nomor 8, kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Al-Iman juga nomor 2738, kemudian oleh Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah bab Al-Qadar nomor 4695, dan Nasai dalam kitab Al-Iman bab Natul Islam. Penjelasan hadis ini menunjukkan adanya contoh berpakaian yang bagus, berperilaku yang baik dan bersih ketika datang kepada ulama, orang terhormat ataupun penguasa. Jadi hadis tersebut bisa kita maknai secara kontekstual bahwasannya jika kita mendatangkan orang yang berilmu, misalnya kepada para kiai, para ustadz, maka selayaknya atau seharusnya sebaiknya kita harus berpenampilan yang baik, yang sopan, kemudian yang bersih, seperti itu. Kemudian dalam hadis tersebut ada poin-poin rukun Islam, ya, rukun iman, kemudian rukun ihsan, seperti itu. Kemudian dalam hadis tersebut ada poin-poin mengenai hari kiamat, kemudian tanda-tandanya disebutkan oleh Rasul, kemudian hikmah hadis, ya, seperti itu yang telah saya sebutkan tadi. Demikian ini dibuat, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.